Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Gita Mileni Kurnia, mahasiswa jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang. Pada saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN selama 45 hari yang telah dimulai sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Karena masa pandemi COVID yang saat ini belum berakhir, jadi KKN dilaksanakan secara mandiri atau individu di daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Adapun tema yang diusung pada tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Nah, pada video ini saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait video profil Desa Pajajar. Yang pertama, permasalahan wilayah, yang kedua, potensi wilayah, yang ketiga, program kerja yang telah saya laksanakan, dan yang keempat atau terakhir, yaitu testimoni dari masyarakat Desa Pajajar. Pajajar merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Berjarak 6,4 km dari kecamatan dan 13 km dari ibu kota kabupaten, dengan luas wilayah sekitar 158,163 hektar yang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Pajajar dan Dusun Porang. Desa Pajajar terdiri dari 7 rukun warga dan 15 rukun tetangga. Mayoritas penduduk di sana merupakan seorang petani bibit. Juga sebagian lahan Desa Pajajar digunakan untuk bertani dan berkebun oleh masyarakat di Desa Pajajar. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Pajajar dalam mematuhi protokol kesehatan pada saat masa pandemi seperti ini membuat saya tergerak untuk melakukan edukasi kembali pada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Walaupun pada saat ini sekolah sudah dilakukan secara tatap muka, namun semangat belajar dari anak-anak masih menurun karena anak-anak harus menyesuaikan kembali pembelajaran mereka yang biasanya dilakukan secara online, pada saat ini harus dilaksanakan secara offline. Berdasarkan survei di minggu pertama, saya menemui masalah sampah, yaitu penumpukan semua jenis sampah yang menjadi satu dan dibakar begitu saja. Ini terjadi akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pemilahan jenis sampah. Dan permasalahan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis bahaya serta efek dari narkoba di kalangan pelajar Desa Pajajar. Terkait potensi wilayah, potensi yang dimiliki oleh Desa Pajajar adalah luasnya perkebunan milik desa yang ditanami oleh berbagai jenis bibit durian yang kemudian bibit ini akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bibit yang ditanam di Desa Pajajar biasanya bibit durian jenis montong dan juga jenis musangking. Potensi wilayah yang kedua yang dimiliki oleh Desa Pajajar adalah adanya situs bersejarah Patilasan Prabu Siliwangi yang biasanya akan ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Saya Gita Mileni Kurnia, saya mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang sedang bersaing di Desa Pajajar. Nah, hari ini saya sedang melaksanakan
program kerja. Ingin mengenalkan Ibu mengenai 3C. Sebelumnya Ibu pernah mendengar 3C belum? Oke, baik, saya jelaskan ya Ibu. Nah, 3C adalah program yang diperintahkan pemerintah Jepang pada masyarakatnya selama pandemi COVID. Nah, 3C itu terdiri atas yang pertama yaitu full space with poor ventilation. Artinya kita harus menghindari beraktivitas di tempat yang tertutup dengan ventilasi yang buruk. Nah, yang kedua yaitu crowded place with many people nearby, yang artinya kita harus menghindari beraktivitas di sebuah tempat yang ramai dengan banyak orang di sekitar kita. Yang selanjutnya itu close contact, setting close place and protection. Yes. Baik. Oh iya, kakak garis bawahi dulu ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu kalau terakhiran kayak ini kan desu kan? Yes. Tapi dibacanya cukup yes. Begitupun sama imasu, dibacanya imas. Simas jadi simasu jadi simas. Jadi punya dihilangin ya. Sama itu yang itu tuh onengai. Onegai itu ada dua orang ya. Ada yang onegai shimasu sama jadi ada onegai shimasu, ada onegai shimasu. Jadi kalau onegai itu sama onegai sama aja artinya, cuma bedanya kalau onegai itu lebih ke biar kelihatan banget kalau kita tuh bisa mengikuti bahasa Jepang. Jadi lebih enak pakai onegai shimasu. Ini kepada capek. Baik di Jepang, seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan ada 3 jenis sampah ya, yaitu sampah organik, sama limbah sampah B3. Nah, Jepang juga memiliki jenisnya sendiri. Yang pertama yaitu ada moirugomi atau sampah yang dapat dibakar, kedua yaitu moenaigomi atau sampah yang tidak dapat dibakar, dan yang ketiga adalah shigengomi atau sampah yang dapat didaur ulang. Baik, untuk jenisnya sendiri, moirugomi itu seperti kain, plastik, botol bekas, minyak bekas goreng, lalu sampah sisa makanan dan minyak bekas. Dan selanjutnya yaitu sampah jenis moenaigomi atau sampah yang tidak dapat dibakar seperti logam, besi, lalu kaleng bekas makanan, lalu juga gelas, kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daudi Karistiana. Jabatan saya Sekretaris Desa Pajar. Saya atas nama pemerintahan desa sekaligus mewakili Kepala Desa Pajar. Ini menyatakan terima kasih kepada rekan-rekan dari Undip yang telah hadir dari beberapa waktu ke belakang dan telah melaksanakan KKN. Dan alhamdulillah dengan dilaksanakan program-program yang mereka rencanakan, desa kami sangat terasa manfaat dari sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan ini. Di antaranya ada beberapa masyarakat yang masih awam dalam istilah 5M ataupun yang 3C yang terdapat dalam program rekan-rekan KKN ini, sehingga masyarakat kami merasa diuntungkan atau mendapat edukasi yang jelas terasa manfaatnya untuk masyarakat desa Pajar umumnya. Kami selaku pemerintahan desa mengucapkan terima kasih atas segala kerjasamanya, koordinasinya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan rekan-rekan KKN ini bermanfaat khususnya untuk desa Pajar dan umumnya untuk kita semua.
barangkali itu yang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis, masyarakat Desa Pajajar. Saya merasa dengan kedatangan mahasiswa KKN dari Undip ini, saya merasa terbantu dengan informasi yang mereka sampaikan, menambah pengetahuan bagi saya dan warga sekitar. Semoga informasi yang mereka sampaikan bermanfaat bagi kami. Terima kasih Undip. Halo, perkenalkan nama saya Raihan, kelas 6 SD. Saya senang bisa belajar bahasa Jepang bersama kakak-kakak dari Undip. Arigatou gozaimasu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait video profil Desa Pajajar. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyukseskan program kerja ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya saya memiliki banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.